Oke, kita lihat dari nomor 1. Di situ ada dari gambar di samping, maka panjang AB adalah, nah dia kan ada dua segitiga ya, ini segitiga 1, yang ini segitiga 2. Sama kayak yang kemarin masih kita bahas. Kita bikin dulu segitiga kecilnya. Berarti ini C, D, dan E. Kemudian satu lagi adalah segitiga yang lumayan besarnya. Di sini C, ini A, sini B. Dari A ke B itu dari A ke B itu belum diketahui. Dari D ke E itu ada 10 cm. Kemudian dari C ke D 5 cm. C ke A berarti 5 ditambah 3, berarti 8 cm. Sekarang kita bikin perbandingannya. Karena AB-nya yang ditanya, AB-nya yang di atas. AB per DE itu sama dengan, kalau tadi dari yang besar, sekarang dari yang besar juga, CA per CD. Masukin AB-nya ditanya, tulis lagi AB per DE-nya 10 sama dengan CA-nya 8 per CD-nya 5. Kita kali silang, 5 kali AB, 5AB sama dengan 8 kali 10, 80. Berarti AB-nya sama dengan 80 dibagi 5. Berarti AB sama dengan 16 cm. Ada ya jawabannya. Kemudian nomor 2. Di nomor 2, di situ kita bikin dulu trapesiumnya. Nah, begini. Kemudian panjang, kita namain dulu KL, M, N, ini P, ini Q. Yang ditanya adalah nanti panjangnya sih KL-nya berapa. Diketahui NM-nya 20, PQ-nya 28, kemudian MQ-nya itu 8, QL-nya itu 12. Yang ditanya KL. Kita masih pakai rumus EF ya. PQ karena di garis tengah itu sama dengan EF. PQ sama dengan EF. Nah, kalau udah begini kita pakai rumus ikan. Kita tulis lagi EF sama dengan yang atas kali bawah, bawah kali atas. Dari bawah dulu boleh. Yang bawah kita kalikan ke atas. Berarti KL dikalikan 8 ditambah, kemudian yang atas kalikan yang bawah. 20 dikali 12. Kemudian dibagi dengan, ini kita jadikan 1, 8 ditambah 12. Berarti EF-nya kita masukin angkanya yang tengah ini, 28. 28 sama dengan KL kali 8, 8 KL ditambah 20 kali 12, 240 dibagi 8 tambah 12, 20. Kita kalikan ke sana, 28 dikali 20 sama dengan 8 KL ditambah 240. 28 kali 20 berarti 560. Nah, 240-nya langsung kita pindahin ke sini, ke ruang 1. Karena ini tandanya plus, pindah ke sini jadi minus. Minus 240 sama dengan 8 KL. Berarti 8 KL-nya sama dengan 320. KL-nya berarti 320 dibagi 8. 8 KL ini kan sama dengan 8 kali KL. Kali kalau pindah pasti jadi bagi. Berarti 320 bagi 8, 40. 40 sama dengan KL. Nah, ketemu ya. KL-nya 40 cm yang A. Yang nomor 3, di situ kita lihat segitiganya siku-siku. Nah, sebenarnya ini ada dua segitiga ya. Ini pengecoh doang sebenarnya. Nah, di sini ada huruf A, B, dan C. Ada dua segitiga, segitiga besar dan segitiga kecil. Nah, yang ditanyakan AD. Sorry, ini D-nya ya. AD berarti bagian dari segitiga kecil. Kita gambar dulu segitiga kecilnya. Di sini berarti D dan B, karena sikunya di D ya. Berarti yang paling atas adalah A. Nah, sekarang dari D ke B ini adalah 16. Kita pakai rumus triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu ada rumusnya. Kalau di sini A, ini B, ini C. Kalau A-nya sama dengan 16, berarti B-nya sama dengan 12. Dan C-nya udah pasti adalah 20. Kenapa begitu? Karena kita carinya dari yang C ya. C sama dengan, hari Minggu soalnya. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti C-nya sama dengan akar dari A kuadrat 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Berarti C-nya sama dengan akar 16 pangkat 2 itu berarti 256. 256 ditambah 144.
Berarti C-nya sama dengan akar dari 400, berarti sama dengan 20 cm. Nanti untuk triple Pythagoras ini aku kasih aja ininya, catatannya supaya dihafalkan. Jadi nggak harus ngitung panjang-panjang. Nah, yang ditanya adalah AD. AD itu kan berarti si B-nya kan. B-nya yang ini nih. Berarti harusnya B-nya itu sama dengan 12 cm. Nah, cuma di situ nggak ada tuh. Makanya itu bingung aku. Oke, nomor 4. Nomor 4 kemarin. Lanjut nomor 4. Di situ perhatikan gambar berikut. Kita bikin gambarnya, nggak usah bikin gambar deh. Nah, nilai X adalah, kemarin kita udah bahas ya, X sama 15 itu punya posisi yang sama. Kemudian ini samping sama samping itu posisinya sama juga. Berarti kalau kita mau cari X-nya, berarti X per posisinya sama kan, 15. Kenapa sih? Tentunya dari mana? Dari tanda panahnya ya, dia ada tanda panahnya tuh. Sama. X per 15 sama dengan, kita mulai lagi dari segitiga kecilnya, yaitu angkanya 8 per 12. X kali 12, 12X sama dengan 8 dikali 15. Tulis di sini 8 dikali 15. Berarti X sama dengan 120 dibagi dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 10 cm. Ada ya yang B. Kemudian nomor 5, di situ perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC sama kaki dengan AC. ABC, oh ini A, BC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Oke, sebelah sini sama dengan yang sebelah sini. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah, di sini ada CRS itu berpasangan dengan COS. Nah, itu berarti 1 ya. Kemudian ada ARS kongruen dengan di sini BOS. Nah, berarti 2. Kemudian APS itu kongruen sama PBS. Itu ada 3. Kemudian yang CPA itu kongruen dengan CPB, 4. Kemudian kita cari lagi, oh ya ini CSAR yang lewatin R sini ya, CSA itu kongruen dengan CSB. Nah, sini ya. Berarti dia 5. Udah, karena cuma ada 5 yang kongruen, berarti jawabannya A. Terus nomor selanjutnya, sebentar. Nomor selanjutnya perhatikan gambar AB. Kok kepotong? Nomor 6 aku nggak ada berarti ya. Nomor 7 ya sekarang. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua segitiga di atas sebangun, maka panjang KL adalah, oke, nomor 7. Di situ jika kedua segitiga, nah kita lihat dari sisi ininya, kalau dia ada 2, garisnya 2 itu sama dengan garisnya 2. Kalau yang garisnya 1 sama dengan yang garisnya 1. Kemudian kalau yang nggak ada garisnya, berarti dia nggak ada garisnya. Atau kalau emang ini gambarnya kan rancu ya, kita lihat dari sudutnya. Ini sudutnya lingkaran nih, kita cari yang sudutnya lingkaran. Berarti sudut M pasti sama dengan sudut F. Kemudian yang sudutnya X, kita lihat nih sudutnya X. Berarti sudut L itu sama dengan sudut D. Kemudian yang terakhir ini ada sudut E sama sudut K. Sudut K sama dengan sudut E. Nah, sekarang kita lihat dari si KM. Oh sorry, yang ditanya KL. KL berarti yang titik 2 sama yang X. Kita lihat sini berarti KL berbanding dengan yang titik 2 sama yang X, itu berarti angkanya 9,6 sama dengan, nah yang ada angkanya kan yang titik 2 nih, yang garisnya 2 nih, 16 sama 10. Kalau tadi KL nya di segitiga kecil, berarti sekarang tulis 10 nya juga dari yang segitiga kecil, 10 per 16. Nah kita kali silang ya, 16 KL sama dengan 10 dikali 9,6, berarti KL nya sama dengan 960 dibagi
16. Nah, 960 dibagi 16 hasilnya adalah 60. Jadi KL 9,6 kali 10 ya 96 ya. 96 dibagi 16 itu hasilnya sama dengan 6 cm. Ini kan koma, ini 10, nolnya ilangin ya. Lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 di situ perhatikan gambar berikut. Dia ada dua segitiga ya. Segitiga besar dan segitiga kecil. Ini kita lihat dari tanda panahnya 8 sama 12. Di sini hurufnya T, R, P, S, Q. Nah, di sini 3. Yang ditanya nanti adalah si PS. Nah, kita bikin segitiga kecilnya, berarti di sini P, T, S ya kan, sini 8, di sini tanda tanya. Kemudian segitiga yang besarnya berarti di sini R, di sini R, di sini Q, kemudian di sini berarti P. Nah, PQ-nya berarti karena PS-nya nggak diketahui kan, tulis PS ditambah SQ. Kalau dari S ke Q itu 3 cm, PS tambah 3. Terus R ke Q-nya 12 cm. Sekarang kita tulis lagi. Ya karena yang ditanya PS di atas. PS itu berbanding dengan PQ. Sama dengan, ini P ya. PQ sama dengan TS berbanding dengan RQ. Tinggal masukin PS-nya, tulis PS per PQ-nya. PS plus 3 sama dengan TS-nya 8 per RQ-nya itu 12. Sekarang kita kali silang. 12 PS sama dengan 8 dikali PS plus 3. Kali ke dalamnya 12 PS sama dengan 8 PS plus 8 kali 3 24. PS-nya kita pindahin ke sini, 12 PS dikurangi 8 PS sama dengan 24. 12 kurang 8 14 PS sama dengan 12 kurang 8 kan hasilnya 4 ya. 4 PS sama dengan 24. Berarti PS-nya sama dengan 24 dibagi 4. Berarti PS-nya sama dengan 6 cm. Ada ya jawabannya ya. Sekarang kita kerjakan nomor 9. Kalau kita lihat di sini ada dua segitiga. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Kita lihat dari titiknya aja ya. Titik sudutnya aja. Itu ada lingkarannya. Berarti segitiga 1 itu titiknya kan di T. Berarti T, P, S. Nah, terus segitiga 2 itu titiknya di Q. Q ke R, Q ke P. Kenapa gitu? Karena kita lihat Q ke R di sini, ini sisinya yang lebih pendek. Jadi ambil yang lebih pendek ya. Terus Q ke P, sisinya yang lebih panjang ya, ambil yang lebih panjang. Sekarang kita masukin T ke P, itu kan 4 cm. T ke P 4 cm, S ke P-nya 6 cm, ini kan. Kemudian Q ke P. Q ke P itu berarti 6 ditambah SQ. Kenapa tambah SQ ya? Karena SQ-nya nggak ada kan? 6 tambah SQ. Sekarang R ke P. R ke P berarti di sini kan? Berarti 4 tambah 8. Hasilnya 12. Nah, kalau udah tinggal kita bikin perbandingannya kan, yang ditanya SQ. Berarti nanti yang diketahui ini, yang dimasukin yang ini. PQ per, dia sebanding dengan si PT. PQ per PT itu sama dengan sisi miringnya berarti PR. Kan tadi yang besar dulu ya, berarti PR per PS. PQ-nya itu berarti 6 ditambah SQ per PT-nya 4 sama dengan PR-nya 12 per PS-nya 6. Ini bisa kita sederhanakan nih yang sisi sebelah sini. Dibagi 6. Ini juga bagi 6 biar lebih simple aja. Jadi 12 bagi 6 kan 2 per 6 bagi 6 1. Berarti baru kali silang. Yang ini udah nggak usah dikali nih. Kita kaliin ke sini. Berarti 1 kali 6 plus SQ itu sama dengan nih 4 kali 2. Nah, ini kan nggak usah dikaliin ke sini karena dikali 1 semuanya akan sama hasilnya. 1 kali 6 6, 1 kali SQ ya SQ. Berarti SQ-nya itu sama dengan 4 kali 2 8. 6-nya pindah ke sini karena positif berubah jadi negatif. Negatif 6 berarti SQ-nya sama dengan 2 cm. Selesai. Oke, lanjut nomor 12. Karena aku nggak ada nomor lain ya selain nomor 12. Nomor 12-nya di situ kita gambar dulu.
Nah, dibagi 2 ya. Di sini ada 12 cm, ini 18 cm, ini X, ini 16. Sama ya, berarti dia itu adalah 2 segitiga. Nah, kita kalau mau bikin boleh segitiga kita bikin lagi. Segitiga satu yang kecil itu berarti di sini 12, di sini 16. Ini yang kecil ya, ini kecil. Terus yang ini yang besar. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Yang besar berarti di sini 18, di sini berarti X tambah 16 gitu kan. Nah, sekarang kita cari X-nya nih. Berarti X plus 16 berbanding dengan segitiga kecilnya 16 sama dengan yang besar lagi 18 per baru yang kecil adalah 12. Ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 6, dibagi 6. Berarti hasilnya sama dengan 18 bagi 6, 3 per 12 bagi 6, 2. Nanti ini yang dipakai ya, ini nggak usah. Nah, terus berarti X plus 16 per 16 sama dengan 3 per 2. Kita kali silang. 3 kali 16 sama dengan 2 kali X plus 16. Kali silang ya. 3 kali 16 berarti 48. Sama dengan kita masukin 2 kali X, 2X. 2 kali 16 berarti plus 32. Berarti 2X-nya sama dengan 48. 32-nya ini positif pindah ke sini jadi negatif 32. Berarti 2X-nya sama dengan 48 kurang 32 adalah 16. X-nya sama dengan 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 cm. Selesai. Lanjut ke nomor 13. Di situ ada dua segitiga, ini segitiga 1, ini segitiga 2. Kita gambar dulu yang segitiga 1 berarti seperti ini ya. Ujungnya ada di sini. Berarti di sini adalah si S-nya, kemudian atasnya R, berarti sebelah sini T-nya. Nah, terus yang segitiga 2 berarti agak lebih besar. Nah, di sini ujungnya Q, atasnya R, bawahnya P. Terus sekarang dari P ke Q itu 24. Kemudian dari P ke R itu adalah P ke R berarti PS ditambah PR. PS-nya 2, SR-nya 6. Ini ya. 2 tambah 6 berarti 8. Nah, TS-nya belum diketahui nih. Nah, terus TR-nya udah ketahuan 3 cm. Sekarang kita cari TS. TS berbanding dengan, karena dia di sisi bawah, berbanding dengan sisi bawah juga. Berbanding PQ sama dengan TR, karena tadi dimulai dari yang kecil, TS kan segitiga kecil. Kita mulai lagi dari yang segitiga kecil. Berarti TR berbanding dengan segitiga besarnya PR. TS-nya karena belum diketahui, tulis TS per PQ-nya 24 sama dengan TR-nya 3 per PR-nya 8. Kali silang kan? 8 TS sama dengan 3 kali 24. 3 kali 24 berarti 72 sama dengan 8 TS. TS-nya langsung 72 dibagi 8. 72 bagi 8 hasilnya sama dengan 9 cm. Selesai. Lanjut kita ke nomor 14. Di situ gampang banget ya, ada dua trapesium, ini trapesium 1, trapesium 2. Yang ditanya nanti adalah EF-nya. EF berarti yang bawah ya. Nah, garis yang bawah ini sejajar dengan garis yang bawah trapesium besar, yaitu yang AB. Yang ini. Kita tinggal tulis berarti EF berbanding dengan AB sama dengan lihat angka yang lihat sisi yang ada angkanya lagi. Kalau yang 10 sebelah sini kan nggak ada angkanya nih. Berarti kita cari yang ada angkanya, yang sama-sama ada angkanya, itu sisi yang paling atas. Nah, tadi EF dimulai dari trapesium kecil, sekarang dimulai juga dari trapesium kecil. Berarti HG per siapa dia tuh? DC. Tinggal dimasukin EF-nya karena belum ketahuan, EF per AB-nya 42 sama dengan HG-nya 20 per DC-nya 30. Jadi kalau mau disederhanakan boleh nih yang sebelah sini. Gimana caranya? Nolnya ilangin aja. Dah, karena atas bawah punya 0 ya. Jadi 2/3 aja nanti, yang ini nggak usah. Terus kita kali silang. 2 dikali 42 sama dengan 3 dikali EF. Berarti 2 kali 42, 84 sama dengan 3 EF. Nah, kalau nyari EF-nya berarti 84 dibagi 3. 84 bagi 3 berarti hasilnya 28 cm. Nah, ini hasilnya si EF. Selesai. Nomor 15. Di situ ada segitiga yang sering nggak kelihatan ya. Aku gambar ulang. Begini, begini, begini. Oke. Ini sama dengan yang ini. Ini 12. Kemudian
berapa itu? Sebentar. 12. Oke. Berapa sih itu? 4 ya. Sini 4. Sini berarti 18. Sekarang kita namain ini A, B, C. Ini P, Q, R. Yang ditanya nanti QR-nya. QR-nya berarti yang ini ya. Nih garis ini yang ditanya. Nah, sekarang kita bikin dulu ada segitiga kecil, ada segitiga yang besar. Nah, yang segitiga kecil berarti dimulai dari R, Q, C. Yang besar berarti dimulai dari A, B, C. Walaupun dia ada garis pemisah, si PQ ini nggak guna nih. Jadi nggak usah dipikirin dia, biarin aja. Nah, berarti RQ-nya kan ditanya ya, kita kasih tanda tanya. Terus, panjang dari A ke B, sekarang kita lihat, dari A ke P itu sama dengan R ke Q. Jadi, A ke P kita ganti hurufnya jadi RQ. Nggak apa-apa, karena sama ya, sisinya bersesuaian. Jadi RQ ditambah sama 18. Sekarang A ke C berarti 12 tambah 4, hasilnya 16. Nah, dari R ke C-nya ketahui adalah 4. Sekarang kita cari RQ bersesuaian dengan dengan sisi si AB. Karena sama-sama di bawah ya. Sama dengan kita mulai lagi dari yang segitiga kecil. Berarti RC berbanding dengan si AC. RQ-nya kita tulis lagi RQ per AB-nya RQ plus 18 sama dengan RC-nya 4 per AC-nya 16. Kali silang. 4 sama 16 nih, boleh disederhanain nggak? Boleh. 4 bagi 4, 16 bagi 4. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, nanti yang dipakai yang ini pakai nggak? Nggak usah. Jadi RQ per RQ plus 18 sama dengan 1 per 4. Ini biar kamu gampang hitungnya ya. Kita kali silang sekarang. 1 dikali RQ plus 18, hasilnya akan RQ plus 18. Jadi satunya nggak usah kalian tulis biar nggak bingung. RQ plus 18 sama dengan RQ kali 4, berarti 4 RQ. Sini ya, nggak muat. Nah, berarti kita pindahin nih si RQ-nya ke sini. Biar jadi minus kan. Jadi 18 sama dengan 4 RQ dikurangi RQ. 18 sama dengan 4 kurang 1, 3 RQ. Berarti RQ-nya sama dengan 18 dibagi 3. Berarti RQ-nya sama dengan 6 cm. Selesai. Ada ya jawabannya. Nah, sekarang kita jawab. Ini diketahui ya, panjang fotonya 40, lebar fotonya 60, panjang kartonnya 40 tambah 25 tambah 2,5. Dari mana? Ini 40 nih. Terus ke kanan 2,5, ke kirinya 2,5. Lebar karton berarti lebarnya 60 nih, terus ke atas 2,5, ke bawahnya masih nggak diketahui, masih A. Tulis A. Nah, sekarang kita taruh di tuh. P1 per L1 sama dengan P2 per L2. 2 itu si karton ya. A itu si 1 itu si foto, 2 itu si karton. Berarti panjang satunya 40 per 60 sama dengan P2-nya berarti 45 per 62,5 ditambah A. Nah, ini coret-coret ya, 4 sama 6 bisa dibagi 2 lagi. Ini bagi 2 lagi, berarti hasilnya 2 per 3. Jadi 2 per 3 sama dengan 45 per 62,5 ditambah A. Nah, kita pindah ke sini, nggak muat. 2 kali 62,5. Sini ya, 2 kali 62,5 ditambah A sama dengan 45 kali 3. 2 kali 62,5. 2 dikali 62,5 hasilnya 125 ditambah 2A sama dengan 45 dikali 3 hasilnya 135. Berarti 2A-nya sama dengan 135 dikurangi 125. Berarti A-nya sama dengan 135 kurang 125 berarti 10 ya kan? 10. Berarti 2A sama dengan 10. A sama dengan 10 dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 5 cm. Ada jawabannya? Ada tuh yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Di nomor 17 itu ada 2 bangun segitiga ya.
segitiga satu kecil, segitiga satu yang kecil, sorry, typo. Segitiga satu yang kecil dan segitiga dua yang besar. Kecil aja kita gambar. Oke, salah. Nah, di sini ada 6 cm, di sini berarti 10 cm. Kemudian kita bikin segitiga besarnya, set. Yang di sini berarti yang ada tanda panahnya itu adalah huruf K. Kemudian yang sisi miringnya berarti 10 ditambah dengan 5, hasilnya 15. Yang dicari adalah huruf K-nya, nilai K-nya. K berbanding dengan angka 6. Kenapa? Karena sama posisinya. K per 6 sama dengan yang di samping berarti 15/10. Kalau mau disederhanain boleh bagi 5, ini juga bagi 5, hasilnya sama dengan 3/2, sama dengan K per 6. Kali silang, berarti 2K sama dengan 18. Kenapa 18? 6 kali 3, 18 ya. Berarti K-nya sama dengan 18 dibagi 2, sama dengan 9 cm. Ada ya jawabannya. Kemudian yang nomor 18, ini aja ya. Nomor 18, di situ panjang garis EF. Nah, EF ini berarti sebangun dengan sisi yang DA. Tulis aja nomor 18. EF itu sama dengan DA sama dengan sisi yang atasnya berarti EH per DC. Masukin EF-nya, belum ada hurufnya, belum ada nilainya, berarti EF per DA-nya 12 sama dengan EH-nya 8 per DC-nya 20. Kita sederhanakan. Bagi 4, ini bagi 4. Berarti 8 bagi 4, 2 per 20 bagi 4, 5 sama dengan EF per 12. Kita kali silang. 5 EF itu sama dengan 2 kali 12, 24. Berarti EF-nya sama dengan 24 dibagi 5. Berarti hasilnya adalah 4,8 cm. Selesai. Lanjut nomor 19 ya. Salah. Ini. Nomor 19, di situ ada si trapesium. Nah, yang ditanya EF-nya tuh. Kita nyari EF ya. Pakai rumus ikan, bawah kalikan ke atas. Berarti 35 dikali 6 ditambah yang atas kalikan ke bawah. 14 dikali 8 dibagi dengan, kita tambahkan yang sisi miringnya. 6 ditambah 8. Berarti EF-nya sama dengan 35 kali 6. Berarti hasilnya berapa tuh? Mana sih dia? 35 dikali 6 hasilnya 210. Ditambah 14 dikali 8 hasilnya 112. Dibagi 6 ditambah 8 hasilnya 14. Nah, berarti EF-nya sama dengan 210 ditambah 112, hasilnya 322 dibagi dengan si 14. Kita bagi dengan 14, hasilnya EF-nya itu sama dengan 23 cm. Gampang ya kalau yang nomor 19. Kita lanjutkan ke nomor 20. Nah, ini belum dikerjain nih karena teori kemarin. Segitiga ABC dan DEF kongruen dari pernyataan berikut. Nah, kita cari pernyataan yang benar. Kalau yang A di sini kan 58 nih, tapi yang D 59. Salah tuh. Berarti sudut yang F-nya yang 58 derajat. Kemudian sudut C-nya ini 59 derajat. Berarti kita patokannya sama sudut. A sama C berarti 58 sama 59. Berarti kita tulis dulu ya, AC sama dengan, lihat lagi yang 58 sama 59, ini berarti si FD. Kemudian ada lagi yang 59 ke 63. 59 ke 63 berarti BC ya atau CB. BC sama dengan 59 ke 63. Nah, yang di sini DE. Kita lihat lagi si AB 58 ke 63. AB itu berarti, lihat lagi 58 ke 63 berarti EF. Nah, kita coba cari yang benar. AC sama dengan DF. Nah, ini nomor 1 benar nih. AC sama dengan FE. Salah, nomor 2. Yang nomor 3, AB sama dengan FE. Nah, ini benar nih. EF sama FE sama aja ya. AB sama dengan DE. Nah, ini salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Hurufnya yang C ya. Nah,
Lanjut nomor 21, di situ kita bikin dulu segitiga besar dan segitiga kecil. Nomor 1 ini nomor 2. Lihatnya dari mana? Dari sisi siapa namanya dia itu? Si sudutnya yang bulat. Kita bikin gini ya. Nah, di sini K, ini P, ini N, ini 4, ini 6. Sekarang kita bikin lagi satu yang besar. Nah, di situ berarti M-nya, titik sudutnya di M nih. M-nya di sini, kita ganti M-nya di sini. Berarti L-nya itu sebenarnya di titik sudut yang paling pendek ya. Nah, kayak PN sebenarnya ini L. Ini gambar aku kurang bagus aja sih. Ini M, L, di sini berarti K. Nah, dari K ke L itu berarti 6 ditambah PL. Kemudian dari L ke M itu tidak diketahui tuh. Tidak diketahui kan, dari K ke M berarti 4 tambah 8 hasilnya 12. Sekarang yang ditanya adalah PL-nya. Berarti KL yang ada huruf PL-nya kan KL-nya ya. KL per KN. Kenapa? Karena sisinya sama-sama di atas nih. Sama dengan sisi miringnya. Kalau tadi cari yang besar, sekarang yang besar lagi yang ditulis. 12 per KP-nya 6. Kita sederhanakan deh, bagi 6 bagi 6. 12 bagi 6 hasilnya 2. 6 bagi 6 1, sama dengan KL-nya 6 ditambah PL per KN-nya 4. Nah, kita kali silang deh tuh. Kalau dikali 1 ininya nggak usah diribet tuh, dikali pelangi nggak usah. Jadi 6 ditambah PL aja tulisnya. 2 kali 4 hasilnya 8. Berarti PL sama dengan 8 dikurangi 6. Berarti PL-nya berapa? 2 cm. Ada ya jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 22. Nomor 22 di situ ada dua segitiga juga, segitiga 1, segitiga 2. Yang ditanya sekarang panjang BC. Berarti tulis lagi aja BC per sisi BC ini ada tanda panahnya nih. Udah nggak usah mikir dia sesuai sama siapa. Nah, berarti dia sesuainya sama si ED. Berarti sama dengan yang ada itu kan tadi dimulai dari BC, berarti segitiga besar kan? Sekarang mulai lagi dari segitiga besarnya. Jadi AB per segitiga kecilnya adalah AD. BC-nya itu berarti belum diketahui kan? Tulis BC per ED-nya adalah 8 sama dengan si AB-nya itu 10 tambah 4, 14 per AD-nya 10. Bisa nih dibagi lebih kecil lagi. Tapi kalau nggak dibagi kecil lagi juga nggak apa-apa ya. Berarti BC-nya sama dengan 8 kali 4, 23, 8 kali 1, 8, tambah 3 berarti 11. 112 dibagi 10. Berarti BC-nya sama dengan 11,2. Ini kalau kamu nggak ngerti yang hari ini pakai yang kemarin ya. Kali silang nggak apa-apa. Nah, sama aja sih sebenarnya, apa aku ngertiin aja ya. Oke lah. Kalau dikali silang berarti gini, BC dikali 10 sama dengan 14 kali 8. Berarti BC-nya sama dengan 14 kali 8 kan hasilnya 112 ya. Dibagi dengan 10-nya pindah ke sini jadi dibagi. Bagi 10. Berarti BC-nya sama dengan 11,2. Sama aja ya, cuma aku ini tadi langsung aja. Terus nomor 23. Nah, di situ ada dua segitiga juga, segitiga kecil sama segitiga besar. Yang ditanya nilai X-nya nih. Nah, X-nya bersesuaian dengan angka 9. Jadi, X per 9 sama dengan, dari yang kecil lagi yaitu 8. 8 per 8 tambah 4 hasilnya 12. Kita kali silang berarti 12X sama dengan 8 dikali 9. 8 kali 9 72 ya. 72 sama dengan 12X. X-nya sama dengan 72 dibagi 12. X-nya berarti 6 cm. Gitu doang. Nah, di sini kan sebetulnya ada dua segitiga ya. Segitiganya itu adalah ini aku kasih dulu titik tengahnya, titik bantunya itu O karena di tengah-tengah ya. Berarti kita bikin dulu kesebangunannya bahwa PQO itu sebangun begini sih tandanya, sebangun dengan segitiga dari SRO. Nah, berarti sekarang kita lihat dulu bahwa PO berbanding dengan, ini PO ya, PO di sini berbanding dengan si ini RO. PO berbanding RO itu sama dengan PQ
berbanding dengan si SR. Nah, sekarang kita masukin dulu. Berarti PO per RO sama dengan PQ-nya 8 per SR-nya 14. Nah, kita ini sederhanakan ya. Jadi 4 per 7 kali silang, atau kalau enggak gini aja. Si PO itu sama dengan 4 per 7 dikali si RO. Nah, berarti sekarang kita mau cari si RU. Nah, sampai sini nih. RU dulu ya. Berarti RU-nya itu sama dengan setengah dari RP atau PR, sama aja sih, setengahnya si RP dari sini ke sini. Nah, berarti RU-nya itu sama dengan setengah dari RP, itu sama dengan panjang si PO ditambah RO kan, setengah dikali PO ditambah RO. Nah, berarti si RU sama dengan setengah dikali PO. Tadi PO itu kan hasilnya ini ya, kita substitusi jadinya 4 per 7 RO ditambahkan dengan 1 RO. Nah, baru itu kita masukin RU-nya sama dengan setengah dikali 4 per 7 ditambah 1. 1 itu kan sama dengan 1 per 1. Nah, kita samakan, satunya kali 7, atasnya juga kali 7. Jadi 4 ditambah 7 per 7, RO-nya kita tulis RO. Nah, sini ya, nggak muat, kita ke atas. Berarti RU-nya itu sama dengan setengah dikali 4 tambah 7, 11 ya, 11 per 7 RO. Sudah? Nah, kalau sudah, kita kalikan 1 dikali 11, hasilnya adalah 11 per 2 kali 7, 14 RO. Nah, sekarang kita cari dulu nih yang bagian tengahnya nih, si OU ya. O sama U, udah ke coret-coret. OU berarti, maaf, kita cari dulu bahwa OU itu sama dengan, kita cari panjang RO dikurangi dengan RU, ya kan? Nanti hasilnya jadi titik tengahnya itu. Nah, RO-nya kan udah diketahui, RO itu sama dengan 1 kan? Sama dengan 1 RO dikurangi RU-nya. Pakai yang tadi nih, RU-nya sama dengan 11 per 4 RO. Tulis aja 11 per 14 RO. Nah, 1 itu kan sama dengan 1 per 1. Kali 14, ini juga kali 14. Berarti sama dengan 14 dikurangi 11 RO per 14. 14 kurang 11, 3 kan? 3 per 14 RO. Nah, ini OU-nya nih. Kemudian sekarang kita bikin perbandingan lagi. Kan yang ditanya TU. Kita tulis berarti TU berbanding dengan si yang besar adalah RS atau SR, sama aja ya. Sama dengan, nah, yang kecil adalah tadi OU berbanding dengan si siapa namanya, RO. Ya, benar, RO. Oke, tinggal masukin TU-nya, kan yang ditanya TU. Kita tulis aja TU per RS-nya udah diketahui tuh. 14 sama dengan OU-nya. OU-nya tadi udah dihitung kan, 3 per 14 kan. 3 per 14 RO per RO-nya kita tulis RO lagi aja. Kan 1 RO ya. Jadi RO sama RO boleh kita coret. Berarti, waduh, nggak muat ke sini ya. Berarti TU-nya dikali silang. TU kali 1 berarti TU kan. TU sama dengan 14 dikali 3 per 14. Ini dikali silang. Nah, 14 sama 14 kita coret. Berarti TU-nya sama dengan 3 cm. Selesai. Ada tuh jawabannya yang D.